Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu strategi kunci ini dari buku 99 Negotiating Strategies David Rosen. Bab 71, lakukan negosiasi tiruan. Kedengarannya simpel ya, tapi ini sering jadi pembeda besar. Anehnya malah sering dilewatin orang. Iya, betul. Sumber kita kali ini buku Rosen itu. Isinya penuh taktik negosiator kelas kakap termasuk dari Wall Street. Misi kita sekarang ngebongkar kenapa latihan negosiasi tiruan ini bisa jadi senjata rahasia Anda, padahal kelihatannya dasar banget. Pertanyaannya kan, kenapa ya sesuatu yang potensinya gede gini justru jarang banget dipraktekin? Nah, ini menarik. Ini nunjukin bedanya persiapan pasif sama aktif ya kan? Maksudnya gimana tuh? Ya, kita seringnya fokus ngumpulin info aja. Tapi negosiasi itu kan skill, kemampuan. Jadi perlu diasah. Konsep negosiasi tiruan ini mirip kayak simulasi di bidang lain yang risikonya tinggi. Coba bayangin, pilot di simulator atau dokter bedah latihan prosedur. Oh, oke. Ini soal ngebangun otot negosiasi di lingkungan aman. Kalau salah pas latihan kan jadi pelajaran, bukan malah jadi bencana benaran gitu. Wah, analogi pilot tadi menarik banget. Sumber kita sendiri kan pakai analogi mock trial atau sidang tiruan pengacara top ya. Bisa dijelasin lagi nggak? Ini bukan sekedar latihan ngomong doang kan? Tepat sekali. Mock trial itu bukan cuma buat latihan argumen. Pengacara beneran ngelakuin itu buat nguji kekuatan kasus mereka. Mereka pakai juri sukarelawan gitu, buat lihat reaksi emosionalnya gimana, logika mana yang paling kena, dan yang paling penting, nemuin celah atau kelemahan fatal. Oke. Ya. Terus gimana prinsip stress test ini diterapin di negosiasi tiruan menurut bab 71? Prinsipnya sama persis. Bab 71 itu nyorot beberapa manfaat utama. Pertama, mempertajam argumen Anda. Tapi ini bukan sekedar nyoba cara ngomong ya. Pas simulasi, argumen yang kita pikir paling kuat, bisa jadi gampang banget dipatahin sama lawan kita. Latihan ini maksa kita lihat argumen mana yang beneran kuat kalau ditekan. Masuk akal. Terus apa lagi? Kedua, mengantisipasi manuver lawan. Kadang manuvernya nggak terduga loh. Orang yang jadi lawan bicara kita di simulasi, kalau dia serius, mungkin banget ngeluarin keberatan atau taktik yang nggak pernah kepikiran sama kita. Wah, iya juga ya. Ini kan jauh lebih bagus daripada kita cuma nebak-nebak aja apa yang bakal mereka bilang. Kita jadi bisa siapin jawaban buat skenario terburuk. Bener banget. Yang ketiga? Ketiga, ya membingkai posisi kita biar lebih efektif. Dapat umpan balik langsung dari sesi tiruan itu penting banget. Mana yang bikin bingung, mana yang meyakinkan, mana yang malah bikin orang jadi negatif. Nah, ini bantu kita nyusun cerita dan tawaran yang paling persuasif. Bukan berdasarkan asumsi kita doang, tapi reaksi beneran. Nah, ini nih bagian yang bikin gimana ya? Agak aneh gitu. Sumbernya bilang manfaatnya itu jelas banget. Tapi hampir nggak ada negosiator biasa yang mau repot-repot ngelakuin. Ini kan kontradiktif ya. Buat Anda yang dengerin nih, coba jujur deh. Pernah nggak sih beneran simulasi sebelum negosiasi penting? Kalau nggak, kenapa ya kira-kira? Observasi ini nunjukin ada gap besar ya, antara tahu teorinya sama ngelakuin prakteknya. Kenapa orang males? Mungkin karena rasanya aneh atau kayak main-main gitu ya? Bisa jadi sih. Atau mungkin susah nyari teman yang mau serius jadi lawan bicara yang nantang. Tapi yang paling utama mungkin, males aja keluar dari zona nyaman. Ya kan? Lebih enak ngerencanain di kertas. Maksudnya gimana tuh zona nyaman? Negosiasi tiruan itu kan maksa kita buat tampil. Nyuarain argumen, nerima kritik, mungkin kelihatan belum siap di depan teman atau kolega. Ada unsur rentangnya gitu loh. Lebih gampang kan riset terus ngerencanain sendiri aja. Daripada beneran nguji kemampuan di simulasi. Meskipun lingkungannya aman. Oke, jadi intinya soal berani mencoba dan keluar dari nyaman perencanaan ya. Terus, apa artinya ini secara praktis buat pendengar kita? Misal mau negosiasi gaji penting, atau presentasi ke klien gede, atau bahkan diskusi penting sama pasangan. Ngelakuin negosiasi tiruan ini bukan cuma soal ngurangin grogi kan? Betul. Jauh lebih dari itu. Ini kan soal secara aktif ningkatin skill Anda. Dan ya, secara signifikan memperbesar peluang dapat hasil yang lebih baik. Ini mengubah persiapan dari cuma ngumpulin data pasif, jadi latihan aktif bangun kompetensi sama PD. Investasi waktunya relatif kecil, padahal potensi hasilnya gede banget. Tepat sekali. Intinya gini deh, negosiasi tiruan itu alat persiapan. Biayanya rendah, tapi dampak strategisnya tinggi. Anggap aja kayak
uji tabrak buat argumen dan strategi Anda. Dilakuinya di lab, bukan di jalan raya beneran. Hehe, perumpamaan bagus. Iya kan? Jadi bisa nemuin titik lemah, benerin pendekatan, terus masuk ke negosiasi beneran dengan persiapan mental dan strategi yang jauh lebih matang. Jadi nggak cuma berharap yang terbaik, tapi udah siap buat macam-macam kemungkinan. Jadi itu dia ya, inti pembahasan kita soal kekuatan tersembunyi dari negosiasi tiruan. Strategi ke-71 dari buku David Rusin, langkah persiapan yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya bisa fundamental banget ke hasil akhir. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungin. Kalau manfaat negosiasi tiruan ini segitu besarnya dengan usaha yang relatif kecil, pertanyaannya bukan lagi apa untungnya, tapi apa resiko dan biayanya kalau Anda nggak ngelakuin? Seberapa besar potensi rugi finansial, peluang yang kelewat, atau deal yang nggak maksimal yang rela Anda tanggung, cuma karena ngelewatin satu sesi latihan ini? Coba pikirin baik-baik ya pas Anda siap-siap buat negosiasi penting berikutnya.